Korea, setelah dibebaskan dari penjara, makanya harus makan tahu. Itu artinya mental dan tubuh orang ini sudah bersih. Yeowol melihat tahu di depan dia tidak senang. Karena inilah kali ketiga yang dia ditangkap dan diinterogasi. Karena ketika suami dia dan kepala sekolah meninggal, Yeowol sudah berada di tempat kejadian itu. Yeowol menjadi orang yang dicurigai di kedua kasus pidana ini. Setelah dibebaskan, dia menjemput Yi-chan ke rumah. Dia juga ketemu Na-yoon yang juga sedang menjemput anak dia. Na-yoon adalah penyaksi di kantor polisi bagi kasus Yeowol. Na-yoon juga berpura-pura merawat anak Yeowol. Yeowol merasa tidak senang. Lalu Yeowol bilang bahwa dia akan menuduh Na-yoon karena memfitnah dia. Suasana memang tegang. Kembali ke rumah, Yeowol dan Yi-chan sedang melihat bintang di kebun. Yeowol berbicara sambil bermain gitar. Di tempat Na-yoon, dia meletakkan gitar yang rusak di meja. Lalu bertanya anak dia kenapa melempar gitar. Ternyata, sebelum Jae-in naik ke panggung, gitar dia sudah rusak. Na-yoon pikir Yeowol menyebabkan hal ini. Sampai saat dia mengecek kamera di sekolah, dia baru saja menemukan orang itulah Jae-in. Saat ini, Jae-in sedang menangis, ternyata anak ini sedang membalas dendam ibu dia. Setiap kali anak bertanya kepada Na-yoon kapan ayah akan kembali, Na-yoon selalu menjawab bahwa akan cepat ayah akan datang. Sampai saat Jae-in tahu bahwa ayah dia adalah ayah Yi-chan. Anak ini baru tahu bahwa ayah dia tidak akan hadir lagi. Setelah dibebaskan, Yeowol kembali ke pekerjaan dia. Tapi saat ini, Yeowol tidak sengaja menemukan bahwa pelanggan yang pertama dia. Itulah anak dari kepala sekolah. Setelah pemilik PT meninggal, direktur keuangan dipromosi posisi ini. Tapi saat ini dia dengan serius memperkenalkan nasib yang lain dari diri dia. Asisten direktur dari PT yang suami Yeowol berinvestasi. Juga adalah asisten dari suami dia. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin. Baru saja melihat cincin ini, Yeowol sudah menyadari bahwa inilah cincin suami dia. Ketika Yeowol sudah percaya, dia terus mengeluarkan sebuah USB. Asisten ini bilang bahwa setelah suami Yeowol meninggal, dia sudah menerima sebuah cincin, USB serta sebuah surat. Dari kata-kata di surat itu, asisten ini harus menyerahkan benda-benda ini untuk Yeowol pada 2 tahun yang akan datang. Setelah pertemuan ini, guru anak Yeowol mencari Yeowol. Lalu guru ini bilang Yeowol jangan percayai direktur keuangan. Tapi saat ini, Yeowol tidak mendengar kata pun. Malam hari, Yeowol pulang ke rumah, Yeowol mendengar suara suaminya di USB. Air mata turun. Banyak tahun sudah lewat, Yeowol memutuskan untuk membuat surat kematian untuk suami dia. Lalu membawa anak dia kembali ke Seoul untuk lanjutkan hidup dia. Tapi pada malam sebelum pergi, terus ada kejadian. Tengah malam, Yi-chan terbangun oleh suara petir. Ketika Yi-chan turun, dia melihat seorang yang berpakaian hitam. Dengan diam, muncul di rumah. Anak ini ketakutan jadi berteriak. Yeowol mendengar suara anak, jadi dia bergegas turun. Tapi saat Yeowol turun, dia tidak melihat apa-apa. Ini karena anaknya terkena ilusi atau ada orang yang benar. Pada saat Yeowol baru tenang lagi, kaca di balkoni tiba-tiba pecah. Mereka memang ketakutan, tepat saat ini ada ketukan pintu. Ketika suara ketukan pintu berhenti, Yeowol mendengar suara dari gerakan tekan nomor kunci. Yeowol dan anaknya ketakutan dan saling memeluk satu sama lain. Ketika orang itu masuk, Yeowol baru sadar itulah guru Yi-chan. Denny di luar dan mendengar suara pecahan kaca. Jadi dia bergegas berlari ke sini. Dia mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Jadi sudah tekan nomor kunci untuk masuk. Di samping kaca yang pecah ada sebuah batu. Benar, ada orang yang sengaja melakukan hal ini. Saat ini, ada wanita yang bergegas pergi. Melihat bayangan orang, Denny bergegas mengejar dia. Akhirnya sudah menangkap wanita ini lalu membawa dia ke kantor polisi. Melalui kamera, polisi konfirmasi tindakan yang mencurigai dari wanita ini. Tapi kamera tidak merekam saat wanita ini memecahkan kaca. Setelah menyelesaikan semuanya, Yeowol membawa anak dia bersama Denny menyewa kamar di luar. Yeowol saat ini agak mencurigai tindakan Denny.
Kenapa Denny berada di kawasan rumah dia pada tepat saat itu? Denny dengan gugup bilang dia tidak bisa tidur jadi sudah keluar untuk berjalan-jalan. Setelah beberapa menit, Denny kirim pesan Youl untuk menyuruh dia buka pintu. Di luar ada sebuah tas, di dalamnya ada handuk, mie dan barang yang lain. Bisa sadar bahwa Denny sedang peduli Youl dan Yi Chan. Keesokan harinya, Denny menemukan Yi Chan tidak ke kelas. Teman sekelas dia bilang Yi Chan sakit, jadi setelah selesai kelas, Denny sudah ke rumah sakit. Ternyata karena kejadian kemarin, Yi Chan terlalu ketakutan sampai tidak mau berbicara dengan siapa. Denny bilang waktu dia kecil, dia juga mengalami hal serupa ini. Karena anjing dia mati jadi dia tidak berbicara selama 1 bulan. Melalui cerita ini, Denny mau menghibur Youl. Tapi Youl merasa lebih menyedihkan. Youl mengambil alasan untuk pamit dulu lalu dia bersembunyi di sudut dan menangis. Youl dicuriga ketika suami dia meninggal, sekarang anak dia sakit. Youl merasa dia tidak bisa menahan lagi. Karena harus bekerja sama polisi untuk menyelidiki. Youl bersiap untuk tinggal di sini beberapa hari lalu akan kembali ke Seoul. Pulang ke rumah, Youl mencari tukang untuk memasang kaca lagi. Lalu membeli kamera yang paling modern untuk dipasang ke kamar tamu. Yi Chan tahu kesusahan ibu dia. Jadi Yi Chan sudah menulis kata-kata dari hatinya untuk menghibur ibu. Memang menghangatkan hati Youl. Tapi saat Youl sedang melihat di cermin, dia merasa ada yang aneh. Ketika dia tidur, rasa itu bahkan lebih kuat. Seperti semua tindakan Youl sedang diawasi oleh seseorang. Youl memeriksa setiap sudut di kamar tapi tidak menemukan apa. Hari berikutnya, Youl meminta Denny untuk menyelidiki pembantu. Saat Youl keluar dari kamar Denny, dia ketemu Nayun. Nayun mengeluarkan surat permohonan rekonsiliasi dan bilang tidak akan menyusahkan Youl. Dan meminta Youl untuk tidak menuduh si pembantu lagi. Youl tidak tahu Nayun sedang melakukan apa. Ketika ditanya alasannya, Nayun hanya bilang karena si pembantu kelihatan menderita. Tapi jelas ini bukan kebenaran. Lewat berbagai kejadian, Youl memang mencuriga. Setelah pulang, Youl sudah hancurkan surat kematian suami dia. Youl sudah berubah pikiran. Youl memutuskan untuk mencari kebenaran sebelum meninggalkan tempat ini. Saat Youl tidur, ada orang yang rahasia muncul di luar kamar Youl. Rasa yang sedang dikejar semakin kuat. Youl bangun, lalu keluar untuk memeriksa jendela. Tapi tidak ada yang aneh. Anak dia karena ketakutan. Jadi sedang dirawat dan diobati di rumah sakit. Dokter bertanya Yi Chan tentang hal yang menakutkan dia. Jadi Yi Chan sudah melukis gambar malam itu. Dokter bertanya apakah dia takut hujan, tapi Yi Chan menggelengkan kepalanya. Lalu dia terus-menerus melukis dengan pensil yang berwarna hitam. Setelah menjemput Yi Chan, Youl menemukan HP yang ditinggalkan dari suaminya tidak ada lagi. Dia bertanya Yi Chan, tapi Yi Chan juga tidak tahu. Jadi Youl terus mencari. Selaganya di rumah Youl sudah direkam. Sudah cari di mana-mana tapi masih belum ketemu HP. Tapi Youl menemukan foto keluarga yang sudah dibalik sekarang dibuka lagi. Waktu ini anaknya sedang ke kelas. Pasti ketika Youl keluar sudah ada orang masuk rumah. Terus, dia membuka kamera di kamar tamu untuk mengecek. Tapi tidak ada yang tidak biasa. Saat Youl pikir apakah dia terlalu sensitif. Tiba-tiba di kamera muncul banyak hitam menakutkan dia. Betul ada orang masuk ke rumah dia. Tapi anehnya ketika orang mengecek, masih tidak menemukan hal yang aneh. Pegangan sama sistem keamanan tidak ada yang aneh. Youl mengingat orang yang tahu nomor kunci rumah dia. Hanya guru Yi Chan. Setelah mengangkat telepon, Denny sudah kasih tahu Youl sebuah kerahasiaan. Denny sudah memesan alat penyadap dan sistem navigasi ke HP yang ditinggalkan suami Youl. Sekarang Youl baru paham, jadi setiap kali ada kejadian, Denny selalu datang tepat waktu. Youl menyalahkan Denny karena inilah kesalahan pidana. Denny tidak bisa tidak mengubah topik. Denny bilang sekarang hal yang harus dilakukan itulah mencari HP. Denny membuka sistem navigasi. Youl merasa aneh jadi sudah menelpon ke HP itu. Kali ini sepertinya Youl mendengar
Bunyi HP dikeluarkan di dinding. Denny bergegas membuka alat penyadap. Itulah suara seorang pria. Denny memperkirakan situasi yang bisa terjadi. Lalu ada jeritan dari HP. "Yowul, aku akan datang segera. Kamu cepat keluar rumah." Apa yang terjadi? "Kamu meninggalkan rumah itu segera." Saat ini, gambar yang Yi-chan melukis sudah diselesaikan. Ternyata malam hari itu, Yi-chan melihat ayah dia. Tapi saat itu Yi-chan pikir itulah hantu. Denny dengan cepat sudah tiba, dia memeriksa dinding dengan teliti. Akhirnya, mereka menemukan sebuah laci yang agak longgar. Lalu membuka laci, ada sebuah jalan. Mereka masuk dan terkejut. Di sini, selain kamera yang dipasang di rumah, ada peta pulau ini dan foto Yowul. Dalam kepanikan, Yowul memegang gelas anggur di meja. Dia sadar bahwa ada orang yang baru saja meninggalkan tempat ini. Kamar ini tidak besar tapi masih ada tempat tidur dan alat melatih. Di kulkas ada banyak minuman. Tidak tahu orang ini sudah mengawasi Yowul berapa lama. Yowul marah, makanya dia merusakkan semua alat di depan dia. Tapi saat ini, dia tidak tahu bahwa orang yang mengawasi dia adalah suaminya.